Hmm. Ini mata kuliah yang wajib dan harus dikuasai ya, yaitu materi rekayasa perangkat lunak. Saya belum buat modulnya, itu ngikutin standar Coursera nanti, karena nanti ada sertifikasinya ya, sertifikat atau ijazah level Coursera lah ya, ya dunia itu. Nah sebelum itu saya nyiapin materi ngambil dari DeepSeek ya. Oke, dari DeepSeek, kamu bisa coba juga nanti. Sebenarnya apa sih yang dibahas di mata kuliah RPL ini? Betul? Hmm. Jadi eh dia ada di mata kuliah jurusan TI, SI maupun ilmu komputer. Memang dia harus ada ya, karena ini ilmu merancang, merancang ya, ilmu merancang. Misalkan saya bertanya di sini, buatkan plan atau flow, flowchart lah bahasanya ya, cara buat, jangan ya, cara logika itu bilangan ganjil, genap atau prima. Gitu ya. Kita bikin flowchartnya. Ya. Intinya adalah kita membangun suatu flowchart di mana sistem bisa mengenali ini bilangan ganjil atau bilangan bulat atau bilangan Benar. prima. Nah, nah di DeepSeek kalau kita tanya, ini sebenarnya udah beres kalau kayak gini kita nggak usah kuliah lagi, udah tinggal enter 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 nanya enter betul. Paling tinggal Betul. dikombin sama kombinasi, saya letakkan ini di sini di mermechart.com ya. Nah, jadilah seperti ini. Tinggal ekspor aja. Karena segala sesuatu itu sebelum dikerjakan di planning dulu. Nah, itu yang disebut dengan kerja cerdas, bukan oh biarkan coba ini bukan ya, tapi di planning dulu. Kita lihat di sini Hmm. hasilnya seperti apa. Kamu sembari buka laptop kayak ini? Laptopnya lagi dibawa Oh, eh, jadi ke pakai HP nih. Iya, saya Pak. Wah, Zoomnya pakai HP. nggak bisa langsung praktek ya. Iya, belum bisa Pak. Nah, Lagi di bawah soalnya. ya udah nanti paling kamu paham ya secara video ini kan direkam ya. Iya, iya Tadi Pak. kan dari DeepSeek kita tanya nih mau bikin apa, kemudian codingnya kita kopas ke Mermaid Chart nih. Nah, dapatlah Hmm. kita nanti gambarnya. Flowchart ataupun alur ataupun desain kerja cerdas ya. Nah, itulah yang disebut dengan RPL. Intinya begitu, bikin flowchart, bikin desain. Jadi kerjanya itu terasa lebih cerdas, enggak Cerdas. duduk-duduk ngulang lagi. Oh, ini salah, ngulang lagi enggak, terarah gitu ya. Contoh gini. Ini endingnya daripada case ini bilangan ganjil, prima atau enggak. Mulai masukkan bilangan nih. Input bilangan. Bilangan positif itu artinya bukan negatif ya. Oke, itu bilangan ini. Hmm. Apakah dia kurang dari satu, ya kan? Kalau dia kurang dari sama dengan satu, ya dia turun ke bawah sini nih. Ya, Iya. kurang dari sama dengan satu. Tidak, berarti dia lebih kan? Tidak, ini bukan ya ini ya. Lupa saya tidak atau ya. Kalau iya berarti bukan prima ganjil genap karena bilangan nol, bilangan apa kok nol itu ya? Bilangan bulat seperti itu. Hmm. Kan nol ya, nol dibagi dua, nol ya, salah ini mah udah nggak usah kita bahas nih, udah pasti bukan prima ganjil Hmm. genap, dia udah kategori di sini nih. Nah kita bahas, iya, tidak nih, tidak kurang dari satu, kan gitu kan? Baru kita apa di sini? Tanya nih, apakah n itu sama dengan dua? Kalau n sama dengan dua, udah pasti bilangan prima dan genap, betul. Iya. Kalau tiga, Betul. gimana kalau tiga? Kalau tiga kan berarti lebih dari dua kan? Betul. Iya. Berarti tidak dia larinya. Betul. Nah, sekarang kalau bilangan tiga dibagi dengan dua, apakah menghasilkan nol? Gitu kan gitu. Iya. Kalau dia sisa baginya nol, kayak empat tuh, empat kan dibagi dua, sisanya nol kan? Oh,
Ya, nah, nol. Gitu. Maka itu bilang prima tuh kalau dibagi dua sama dengan nol. Sorry, dia bukan bilangan prima. Udah pasti bukan prima tuh Iya. dan dia genap. Tapi kalau dia bilang, Bu, ini tidak nol hasilnya. Nah, ada dua kemungkinan nih. Ganjil bukan prima atau ganjil prima. Kayak 9 tuh. 9 bukan prima. Iya, Ya, Pak. betul. 9 bukan prima kan. Karena dia dibagi tidak sama dengan nol. Dibagi dua tidak nol, sudah satu. Inilah ending daripada kita belajar rekayasa perangkat lunak. Mendesain intinya ya. Flowchart. Nanti ending-endingnya sih cuma satu kata. Navigasi. Atau biasanya kalau orang-orang lama itu larinya seperti istilahnya waterfall. Ending-endingnya begitu. Padahal sebenarnya sekarang udah ada yang lebih baik. Ya, itu udah jadul-jadul tuh kalau waterfall. Kembali ya, kebayang ya. Sip. Iya, kebayang, Pak. Nah, sama nih hari ini saya membuat buku tentang microcontroller nih. Saya tanya dari DeepSeek, saya convert kemari, saya minta dia bikinkan dong flowchart interaksi. Nah, kayak gitu kan. Saya udah buka di sini, saya enter. Iya. Oh, ini kalau dia terdeteksi. Saya tanya ke sini tadi nih. Nah, sini tadi. Oh, ini dia. Oh, banyak. Nah, ini dia. Ini saya copy. Ya, contoh ya. Kalau zaman dulu Iya, Pak. belum ada Mermaid, belum ada DeepSeek, nangis. Ya, nangisnya kenapa? Mikir dulu, ya udah makan berapa piring itu sama mikir ya. Sekarang udah. Cuman Mm-mm. kelemahan Mermaid itu dia tidak bisa kurung-kurung. Kelemahannya tuh tidak bisa kurung-kurung gini, nggak bisa. Jadi kurung-kurungnya kita buang dulu rajin. Tapi masih mending daripada buat merancang dari awal. Contoh ini cara cepatnya aja. Tetap kamu harus belajar cara cara dasarnya ya. Ini kan rumus ujuk-ujuk ini. Apa kata ini? Oh, kata dia eksekusi RQ2 di mana nih? Ini kan ya. Oke. Oh dia nggak pernah perintah ini. Oh ini plain text. Ini plain text ini. Kita tanya ya. Buatkan dalam rom apa? Start. Nah ini ceritanya interrupt. Buku ini menjelaskan tentang interrupt. Misalkan gini, kamu lagi belajar, terus HP bunyi atau ada kompor bunyi itu kompor masak air, tweet gitu. Mana yang diprioritaskan? Tetap belajar, apa tetap apa angkat HP? Oh, ayah telepon nih. Pasti prioritasnya adalah yang lain kan dari yang rutin. Nah, selama ini kan kalau di Melewatkan. pemrograman itu, iya rutin dia nggak bisa keluar. Dia lagi looping nih, lagi ngerjain mesin ini, muter ya. Tetap harus ada interrupt. Kalau ada kebakaran, kalau ada gempa misalkan, dia langsung interrupt, langsung mematikan mesin. Karena ada langkah yang lebih prioritas. Nah, contoh nih, dibikinlah ini apa namanya flowchartnya. Ini deh. Dia error karena ada apa? Ada kurungannya. Ah, ya. Harus saya ekspor. Nah, ini dia dapat. Harus saya kopas ke dalam. Waduh Pak, bikin buku enak banget Pak. Ya enak banget. Cuman kita harus menguasai materi supaya bisa mengarahkan kamu ke sini, kamu ke sono, betul? Betul, Pak. Nah, misalnya kayak gini ya, dapatkan flowchartnya, eh, terus saya minta jelaskan dong kenapa bisa begono, misalkan bebas dong. Nah, saya copy dulu bentar. Sorry ya, saya sembari paralel ya. Iya, Saya siapa? kamu bisa tahu ngapain sih Pak Riyadi di pojok kan tuh setiap hari. Saya di perpus ya, di lab ya. Nanti kalau kamu besok-besok kita belajar, saya standby di Oke, siapa?
Kayaknya pernah ketemu Masih ya Ibrahim ya? kos kan Pak? Hah? Ya masih Bang Kosmas masih di sana kan masih juga Oh jaga ya, perpus. perpus sih, bukan Perpus perpus, apa? Laptop, betul. Iya Nah ada jadi deh. Oh, kenal ya sama Bang Mas? iya Pak, kenal Bang Kosmas. Masuk himpunan juga soalnya kenal jadinya. Oke, sip lah. Ya harus banyak tahu senior ya, jadi tahu triknya. Pak ini orangnya gimana nih Mm-mm. supaya nilainya cair, gitu ya. Jadi tadi kita bekerja itu secara kadang nggak mesti orang pinter itu IPK-nya bagus. Kadang ya. Kadang yang kurang pinter kok IPK-nya bisa bagus karena dia bekerja cerdas, tahu caranya. Ya. Iya Pak. Contoh nih, contoh kita belajar studi kasus ini tadi. Gimana cara kerja interrupt itu? Ya, nggak apa-apa nih. Karena kan kalau kita udah bahas rekayasa perangkat lunak, ya mau alur seperti apa kita nggak ngerti. Nah, misalkan gini, IRQ2 di trigger on. Ya, IRQ2 itu misalkan interrupt request question ya, dipicu. Tek, hidup. Kemudian dia mengerjakan dilihat nih, adakah memori yang sedang bekerja? Oh, ada nih IRP3 kata dia. Kalau ada, ya udah selesaikan dulu interruptnya tadi. Kayak telepon masuk tadi, selesaikan dulu. Nah, baru dia muter balik lagi. Ya, begitu. Meneruskan dari yang sudah ada. Nah, paling tambahin memori supaya dia saat interrupt 2 ini udah dijalankan, dia meneruskan, jangan ulang dari awal, betul? Betul. Nah, sistemnya gimana caranya? Nah, kalau ini udah selesai, jangan ulang dari awal. Ini salah ini alurnya nih. Dia ulang dari awal. Mestinya dia meneruskan. Tadi udah dia di mana? Meneruskan. Dari sini meneruskan ke sini. Ada nggak? Meneruskan balik ke sini lagi mestinya. Kurang lebih. Mungkin karena ini modelnya dia gagal, ada satu produk gagal, balik lagi di awal. Mungkin ya. Harusnya kan dia muter lagi di sini dan meneruskan. Nah, mungkin dia biar nggak rumit. Bikin flowchartnya, ngulang dari awal lagi lah kalau ini udah selesai. Kita lagi ngecat rumah, telepon bunyi, ya kan? Apakah ngulang dari awal ngecatnya dari pojok? Enggak, harusnya kan gitu kan? Tapi kalau di industri ya Mm-mm. mesin berhenti, ya kan? Adonannya udah gosong misalkan karena berhenti misalkan ya, karena ada kereta lewat, ya udah ngulang dari awal. Oke, kita kembali lagi kepada definisi. Apa yang dibahas sih dalam mata kuliah ini? Ya, berbagai aspek pengembangan ya, pengembangan pastinya ya, karena kan software itu bikin aplikasi nggak berhenti sekarang, enggak, setiap saat berubah. Aplikasi rumah sakit ya nggak berhenti lah, nanti ke depannya lebih bagus. Yang tadinya dia tidak bisa dibuka di handphone, akhirnya bisa dibuka di handphone sekarang ya kan. Yang tadinya dia bisa dihack, jadi tidak bisa dihack misalkan. Konsep dasar daripada RPL ya. Aduh, nah ini ada telepon nih. Saya lihat nih, prioritas ngajar apa angkat telepon? Nah, dilihat teleponnya kalau biasalah teleponnya cuman mau curhat dan sajalah teman. Oke, kita bahas tentang konsep dasar RPL. Perbedaan antara software engineering dan programming. Nah, dua bidang ini masuk tuh ke dalam RPL. Nanti kita bahas. Oh, ini banyak banget yang perlu dibahas. Oke, gitu gimana? Oke, terkait tentang RPL dan sebenarnya Kopas itu. Terkait tentang jelaskan singkat, ya kan? Singkat aja lah, biar ini kita banyak ngomong. Sebagai bahan apa saja yang ada di dalam perkuliahan RPL ya. Dia menerapkan prinsip engineering. Ya, rekayasa itu yang ngatur-ngatur lah, terserah mau gimana bahasanya. Untuk pengembangan perangkat secara sistematis terukur, terukur. Ya, terukur dong. Kira-kira ini berapa lama, ini berapa lama, ini berapa lama. Nggak langsung, iya Pak, saya bisa bikin rumah. Berapa lama? Tahun lah Pak. Dah, tahunnya kan banyak, kan bisa lebih bisa kurang. Tapi kalau terukur kan,
apa bikin fondasi sekian, bikin ini sekian. Tujuannya adalah menghasilkan mm, perangkat lunak yang berkualitas, efisien. Efisien kenapa? Karena kita bisa punya target. Bikin fondasi itu 3 hari selesai harusnya, ya kan? Nah, punya target. Iya. Ya artinya ilmu manajemen ini, ilmu manajemen bahasanya. Sederhananya lah ya, karena ada kata-kata terukur. Ya, buku RPL, lihatin urutan dan buku RPL. Ih, jadinya apa tuh tebel-tebel gitu ya. Aduh, bacanya gimana ini? Ya betul. Ya artinya kita ambil intisarinya. Nanti kita banyakkan apa ilmu prakteknya. Lupa RPL kalau bisa praktek ya bisa. Gimana buat program itu secara efektif, terukur, ya sistematis, efektif dan efisien. Betul. Intinya di situ. Ya kita dengan Betul, Pak. kalau masalah definisi ya cari aja lah di chat atau di chat GPT atau DeepSeek ya. Cuma bisa dimainkan. Betul. Yang penting ilmu Betul, Pak. prakteknya membentuk insan-insan yang bisa membangun suatu sistem secara baik dan benar. Kadang benar, Benar. baik tuh, tapi nggak benar. Nggak benernya gimana? Bisa dihack, ya kan? Nanti setiap bulan ada apa tuh namanya? Ada kalkulasi notif ke WA saya, rekening ke transfer, misalnya. Aduh, nggak benar. Ya. Benar juga itu maksudnya nanti pas dikembangkan oleh programming berikutnya paham dia dengan coding-coding yang kita buat. Hmm. Nggak sebatas kita doang yang tahu. Kalau kayak gitu kan sampai Iya. tua kita harus standby di perusahaan itu. Kasihan nanti kita pindah ganti program lagi. Nah itu kayaknya kamu ngerasa tuh. Kamu bikin aplikasi tempat lain, terus kamu tinggal kabur, tutup perusahaannya ibaratnya. Oke, Iya. kemudian untuk ruang lingkup dia pengembangan perangkat lunak SDLC ya. Ini SDLC itu siklus hidup cyclesnya, loopingnya ya. Ini flowchartnya lah bahasanya tuh bahasa keren. Kalau sekarang dulu flowchart alur, kalau sekarang tuh udah larinya ke siklus hidup ya. Saya juga bingung nih kok. Ya intinya istilah lah semuanya itu sama. Ilmu manajemen ini Hmm. sama. Cuman beda-beda bahasa ya. Mulai dari analisa kebutuhan, desain, implementasi, manajemen pemeliharaan, SDLC itu siklus hidup. Muter lah, muter loopingnya ya. Habis itu bawah udah selesai, kemana lagi, kemana lagi. Apa bedanya programming dengan software engineering? Tadi dikatakan bahwa rekayasa software sama programming. Kalau rekayasa ngatur, kayak ibu-ibu nih. Kok programming itu kan dia tahu bahannya. Ya, telur itu dipecah dulu, kulitnya dibuka, diambil, diaduk-aduk gitu kan ya. Tapi kalau software engineering, urutan. Pertama apa dulu nih? Pertama bumbu diulek-ulek dulu misalkan ya. Terus yang kedua sebelumnya telur diaduk-aduk. Betul, jangan telur dimasukin terus Betul. bumbunya dimasukin baru diulek-ulek. Ini salah itu. Kebayang ya? Nah, lalu Bayang, Pak. software engineering, nah ini ada tabelnya langsung membantu ini malah. Menulis kode doang programming itu. Kalau ini dia mengembangkan habis tahap ini kemana lagi, ini kemana lagi. Kalau ini ya tadi mengembangkan if dua apa x dibagi n dibagi 2 sama dengan 0, then maka tantangan pengembangan perangkat lunak, kompleksitas kebutuhan pengguna jelas ya, banyak kompleks. Perubahan teknologi yang cepat, ini mah ada cincai aja dah bahasa-bahasa yang pintar-pintar apa namanya ingat. Kadang dia ahli software engineering ahli, tapi nggak bisa menuliskan kayak gini ya kan nggak bisa ngomong lah bahasanya. Kadang dia tahu teorinya ngerti tuh tantangan RPL tuh apa saja ini, tapi nggak ngerti di lapangan ya. Ya itulah pokoknya ini maka saya sebut sebagai cincai aja dah pokoknya emang benar semua kan gini kan tinggal kita ingat nggak kalimat-kalimat ini atau kita paham nggak? Model dan metodologi. Nah, ini model lama nih. Ada waterfall. Waterfall tuh lurus atas ke bawah. Nggak balik lagi, nggak. Dari atas ke bawah gitu ya. Itu linear, waterfall. Ada juga V-model. V-model itu kalau zaman dulu namanya navigasi komposit. Ya, udah ke bawah bisa balik lagi ke atas sedikit, turun lagi ke bawah. Ya, setuju atau tidak, turun ke bawah. Dan kritis ya. Nah, ini istilah-istilah saja. Spiral tuh muter, wer. Dari bawah, udah selesai, ke atas lagi. Dari bawah, ke atas.
waterfall. Ini apa ada hubungannya ada? Model Agile. Langsung aja ya. Ya, ini istilah saya. Ada scrum. Per 2 atau 4 minggu ada evaluasi visual development. Ini kayaknya yang perlu dibuat nih. Maksudnya di dalam modul itu yang bisa dibuatkan nanti. Mungkin nanti ini hanya walaupun hanya sebatas istilah, tapi kita tahu lah istilahnya Scrum itu istilahnya Hmm. seperti apa. Kanban itu seperti apa. Belajar lah. Nah, kalau di buku-buku ini mungkin dibahas sih. Cuma kita pengen tahu sih kayak apa sih Scrum itu. Oh, begini ya. Wah, begini doang. Karena kita udah ngelihat tapi nggak tahu namanya gitu ya. Eh, kebayang ya? Ya, Oh, Pak. no. Tapi ya tetap nanti minimal, minimal karena kita udah ambil kuliah, selain kita belajar praktek, istilah-istilahnya kita tahu lah. Ada, oh ya dulu saya ingat di RPL dulu pernah tahu. Gitu ya. Jangan sampai, ya pokoknya ini istilah bahasa bahasa standar di komputer lah. Misal manajer bilang, modelnya dipakai Scrum ya. Yang kita bingung Scrum itu apa, baut, makanan atau apa gitu ya. Minimal kita tahu, oh Scrum itu ini. Siap, Hmm. bos gitu. Pokoknya siap bos, siap bos saja lah baru ingat. Kemudian kalau Kanban itu seperti apa ya model Agile seperti itu model Kanban. Oh seperti ini milestone dia modelnya ini checklist ini Tablet checklist gitu ini ya, Pak. checklist iya betul. Bram sorry ya saya ini dulu ada telepon, Oke, siap, Pak. maaf ya. Iya, Pak.
Halo, Ibrahim. Ibrahim. Halo Halo. Pak. Sorry, sorry.
Kirain sebentar tadi saya di kelas apa PKL juga. Tapi kurang lebih kebayang gambarannya ya, Ibrahim ya. Oke, yang bisa kita simpulkan adalah ya dalam hal perkuliahan RPL, satu, bekerja cerdas, betul. Kedua, Betul. memanfaatkan tools-tools yang terupdate atau terbaru. Betul. Iya. Lanjut. Yang kayak gini banyak nih mah, baca di buku aja ya. Saya share aja bukunya nanti. Iya. Langsung praktekin aja Siapa? dah. Karena kita belajar banyak-banyak begini, tetap ujung-ujungnya satu, waterfall. Tuh ya, paling ada juga sekarang Mm-mm. SDLC. Ya, nggak hanya kampus kita, kampus-kampus yang lain juga kalau saya ngajar tuh ujung-ujungnya antara waterfall atau SDLC. Nah, kita mengenal ya suatu yang unik sekarang dibanding dengan yang tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya konsep ini nih, analisis perancangan perangkat lunak. Tadi, untuk Mm-mm. menghindari kasus-kasus kalau teknisinya kabur, perusahaan tutup ibaratnya atau ganti software lagi dari awal, maka ada yang namanya standarisasi penulisan. Betul, standarisasi kok perkodingan. Ada yang menggunakan Iya. konsep MVC, ada yang menggunakan konsep microservice, ya layanan per layanan. Misalkan coding hanya untuk membaca slip gaji. Nah, buat sepenggal coding di situ, buat sepenggal coding di situ, gitu, service-service gitu, layanan-layanan kecil, atau untuk satuan-satuan saja, gitu ya, beda link tapi dia. Ada juga seperti itu, dipisah gini. Daripada baru. Kalau sebelumnya kan jadi satu, gitu ya. Nah, ini proses untuk Mm-mm. pembuatannya. No problem kita masuk. Nah, artinya masuk ke dalam ranah situ juga tuh teknik gimana standarisasi dalam hal perkodingan. Nah, pengujian juga sama, pengujian bahwa program yang kita buat itu layak dijual atau tidak. Diujinya bagaimana? Ada black box, ada white box, ada random monkey gitu ya, atau acak gitu. Kita buat program nih, terus teman kita suruh ngetes, coba dong dites, ngetek inputnya sembarangan gitu, hang nggak program kita? Gitu ya. Atau coba dihack, Mm-mm. error nggak? Nah, itu ada namanya bagian daripada pengujian. Aman Pak. Nah, sekarang kalau coba yang mengakses ribuan orang, jutaan orang, kayak Shopee misalnya. Stabil nggak? Nah, kita bingung kan. Nah, itu gimana? Nggak mungkin lah kita bayar orang sejutaan orang untuk ngetes program kita. Nah, ada terus caranya lagi. Bahwa ini program aplikasi yang saya buat ini sudah layak jual. Ini mau putus ininya ya. Nanti kita buat link baru ya. Ini 1 menit lagi nih. Mm-mm. Betul. Kalau putus ya. Iya, Pak. Terus manajemen proyek juga sama tuh buat alurnya untuk pelaporan. Ini untuk pelaporan sih. Artinya supaya software yang kita miliki itu nggak sebatas lepas gitu aja. Di mana ada tampilannya, ada prosesnya. Kesannya lebih mahal nanti.